Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video pengganti pertemuan 3. Oh ya, nama saya Wildan Humam Alpasya dengan NPN 2417051064. Nah, materinya adalah software metodologi SDLC. Nah, SDLC atau Software Development Life Cycle merupakan proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak melalui tahapan-tahapan yang jelas. Dengan menggunakan SDLC, pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara terarah sehingga sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Software metodologi adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak berdasarkan tahapan software development life cycle. Metodologi ini membantu tim pengembang bekerja secara lebih terstruktur dan sistematis sehingga proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik. Tujuan penggunaan SDLC. Penggunaan Software Development Life Cycle bertujuan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak agar dapat dilakukan secara terstruktur, terencana, dan sistematis. Dengan adanya tahapan yang jelas, pengembangan perangkat lunak dapat berjalan lebih terarah sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, SDLC digunakan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik, dapat diselesaikan tepat waktu, serta dapat digunakan secara efektif oleh pengguna. Tahapan SDLC. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, analisis kebutuhan, yang ketiga, perancangan, yang keempat, implementasi, yang kelima, pengujian, yang keenam, pemeliharaan. Nah, metodologi pengembangan perangkat lunak adalah pendekatan atau cara kerja yang digunakan untuk menjalankan tahapan dalam SDLC. Metodologi ini memberikan aturan, alur kerja, serta strategi yang membantu tim dalam mengelola proses pengembangan. Beberapa metodologi yang pertama adalah waterfall. Nah, salah satu metode tertua dalam pengembangan perangkat lunak. Tahapannya dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah, seperti aliran air terjun. Nah, yang kedua ada agile. Pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan pengembangan secara iteratif incremental. Jenis-jenis metode agile. Yang pertama ada Scrum, adalah framework agile yang membagi proses pengembangan ke dalam periode waktu tertentu yang disebut sprint, biasanya berlangsung selama 1-4 minggu. Yang kedua Kanban, framework agile yang menggunakan papan kerja Kanban board atau untuk memantau perkembangan pekerjaan. Yang ketiga Extreme Programming atau XP, berfokus pada peningkatan kualitas perangkat lunak dan kepuasan pengguna. Yang keempat Lean Software Development, berfokus pada pengurangan pemborosan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang kelima Kristal, yang menekankan komunikasi tim dan fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Rapid Application Development atau RAD, berfokus pada kecepatan pengembangan dengan cara menggunakan kembali komponen perangkat lunak dan melibatkan pengguna secara aktif dalam proses pengembangan. Prototyping dimulai dengan membuat model awal dari sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Terus lalu ada metode spiral. Metodologi ini menggabungkan konsep waterfall dan prototyping dengan fokus pada analisis resiko di setiap siklus. Sistem dikembangkan secara berulang, mencakup perencanaan, analisis resiko, pengembangan, dan evaluasi pengguna. Nah, ini rangkumannya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.